Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi tentang manusia dan kebudayaan. Saya Ufi Lenawati. Saya Yunita Juanggraini. Saya Fida Megana Dayati. Saya Mita Ayu Mawardani. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Makhluk Tuhan di alam fana ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Sifat-sifat dimiliki makhluk tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah alam, memiliki sifat wujud. Yang kedua adalah tumbuhan, memiliki sifat wujud dan hidup. Yang ketiga, binatang, memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali hawa nafsu. Yang keempat adalah manusia, memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, serta akal. Inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, yaitu adalah akal. Kebudayaan mempunyai kegunaan dan peran sangat besar bagi manusia, yaitu yang pertama, suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. Jadi kebudayaan ini sebagai pedoman manusia. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan manusia. Yang keempat, pembeda manusia dan binatang, karena manusia dianugerahi memiliki akal. Yang kelima, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Yang keenam, pengantar agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menemukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Menurut Abraham Maslow, seorang ahli psikologi, berpendapat bahwa kebutuhan manusia dapat dibagi 5 tingkatan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologi. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Apresiasi kemanusiaan dan kebudayaan. Kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat yang luhur. Semua manusia adalah luhur, karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial, ekonomi, asal-usul. Di sini ada manusia sebagai kebudayaan. Definisi kebudayaan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Beberapa contoh sebagai berikut. Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Dan yang kedua, menurut Andreas Epik, menyatakan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai, norma, ilmu, pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khusus suatu masyarakat. Lalu, Kunchara Ningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan gagasan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta dari hasil budi pekertinya. Kebudayaan sendiri sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat. Hubungan manusia dan kebudayaan. Dipandang dari sudut antropologi, manusia dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosio-budaya. Sebagai makhluk biologi, manusia dipelajari dalam ilmu biologi atau anatomi, dan sebagai makhluk sosio-budaya, manusia dipelajari dalam antropologi budaya. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia, bagaimana manusia dan akal
bagaimana manusia dan akal budinya dan struktur fisiknya dalam mengubah lingkungan berdasarkan pengalamannya, juga memahami dan melukiskan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat manusia. Lalu selanjutnya ada etika dan estetika berbudaya. Etika berkaitan dengan nilai tentang baik, buruk, sedangkan estetika berkaitan dengan hal yang indah atau jelek. Sesuatu yang estetik berarti memenuhi unsur keindahan secara estetik murni maupun secara sempit, baik dalam bentuk warna, garis, kata, ataupun nada. Budaya yang estetik berarti budaya tersebut memiliki unsur keindahan. Dan yang terakhir yaitu memanusiakan manusia. Manusia tidak hanya sebatas menjadi homo, tetapi harus meningkatkan diri menjadi human. Manusia harus memiliki prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Peri kemanusiaan ini yang mendorong perilaku baik sebagai manusia. Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia memberi keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri akan menunjukkan harga diri dan nilai luhur pribadinya sebagai manusia. Sedangkan bagi orang lain akan memberikan rasa percaya, rasa hormat, kedamaian, dan kesejahteraan hidup. Problematika kebudayaan. Kebudayaan mengalami dinamika atau pergeseran sesuai dengan adanya dinamika pergaulan masyarakat. Problematika kebudayaan ada 3 macam. Yang pertama, pewarisan kebudayaan. Proses pemindahan, pemakaian, kepemilikan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara berkesinambungan. Contoh masalah dalam pewarisan kebudayaan yaitu munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya warisan. Misalnya gaya hidup yang kebarat-baratan, penggunaan narkotika, dan lain sebagainya. 2. Perubahan kebudayaan. Terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda. Contoh masalah yang terjadi dalam perubahan kebudayaan yang pertama, ada perubahan yang bersifat regres atau bersifat kemunduran, misalnya terjadinya demo atau bencana alam yang mengakibatkan rusaknya sarana prasarana. 2. Perubahan yang bersifat revolusi atau secara cepat, misalnya yang terjadi sekarang ini. Lembaga pendidikan harus menyelenggarakan pembelajaran secara daring, sedangkan zaman dahulu atau beberapa waktu kemarin hanya beberapa lembaga yang menjalankan pembelajaran secara daring. 3. Penyebaran kebudayaan atau difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok yang lain yang bersifat globalisasi atau menyeluruh. Contoh masalah dalam difusi atau penyebaran kebudayaan yaitu hilangnya nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat masuknya budaya asing. Asimilasi yaitu proses pembauran dua kebudayaan yang menghilangkan budaya itu sendiri sehingga munculnya budaya baru. Misalnya adanya musik dangdut yang terjadi akibat pencampuran musik tradisional dan musik India. Alkulturasi yaitu penerimaan unsur budaya baru tanpa menghilangkan budaya sendiri. Contohnya kebaya modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!